Di awal kita pelajari bahwa secara mendasar Islam sebagai satu buah pandangan hidup ya, way of life itu memiliki mekanisme yang utuh. Mulai dari pokok keimanan atau akidahnya sampai cabang berupa aspek-aspek yang mengatur urusan individu, urusan makanan, minuman, berpakaian, dan akhlak itu kan individu yang seharusnya kita dengan ataupun tanpa seorang pun gitu ya, maksudnya sendirian ataupun sama orang-orang gitu. Akhlak dan aspek pakaian, minuman itu juga terpancar ya di diri seorang muslim. Nah, begitu juga dengan akidah sebagai pokok dasarnya itu harusnya muncul tampak pada setiap perilaku maupun perbuatan kita. Nah, tidak ketinggalan bagaimana penataan terhadap perekonomian, terhadap pemerintahan, terhadap apa namanya sistem sosial masyarakat, termasuk hukum ya, hukum-hukum berkaitan dengan pidana perdata. Ini juga bagian dari syariat Islam yang telah ada wujud serta bentuk bagaimana Islam mengatur cabang-cabang dari pokok yang akidah penting itu tadi. Nah, oleh karenanya selanjutnya aspek penting yang perlu dipahami adalah bagaimana transaksi bisnis syariah. Nah, ini kita sudah mulai aspek yang sifatnya mikro ya, atau aspek yang sifatnya transaksi lebih mikro. Nah, kita masuk ke slide yang ada. Semoga sudah bisa diakses ya slide-nya. Nah, baik. Transaksi bisnis syariah. Setelah kemarin kita membahas posisi ekonomi syariah, nah sekarang kita harus memahami bagaimana fundament dasar terhadap aspek yang sifatnya mikro ya. Mikro berkenaan dengan transaksi bisnis syariah itu. Nah, apa pentingnya mempelajari aspek penting dan mengenali perbedaannya dengan transaksi bisnis yang ada. Nah, ini kita sudah pahami bahwa aspek afal seorang manusia di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan sesama manusia yang lain, baik muslim maupun non-muslim, ini juga ada ada aturan atau ada syariat yang mengaturnya. Nah, sebagaimana kemarin kita diskusikan bahwa dalam bermuamalah ini hukum dasarnya atau hukum pokoknya memang lebih tepatnya itu bukan prinsip dasar bermuamalah itu adalah boleh ya, tetapi setiap perbuatan manusia harusnya sebagai seorang muslim itu memiliki keterikatan dengan hukum syara. Hanya untuk afal perbuatan itu ada hukumnya karena syariat itu mengatur perbuatan dasarnya, syariat Islam ya, mengatur perbuatan manusia. Sedangkan asya ataupun benda itu dalam tanda kutip ya banyak diatur ya, meskipun syara itu bukan definisi ataupun mengatur hal yang sifatnya eksplisit tetapi sedikit dalam Islam. Nah, misalnya dalam hal apa-apa yang dilarang dalam Islam, apa-apa yang dilarang untuk dikonsumsi. Nah, itu disebutkan eksplisit. Oh, ini loh, barang-barang yang terkategori haram, terkategori najis, terkategori makruh. Itu juga sudah eksplisit ya. Dan berkembang teknologi atau berkembangnya perbuatan manusia tidak mempengaruhi jenis benda itu. Yang namanya babi ya dari dulu seperti itulah. Tidak sampai bermutasi menjadi babi atau menjadi temenunggung apa namanya, yaitu yang mencari kitab ke barat ya. Nah itu tidak bermutasi atau berevolusi sampai sejauh itu. Begitu juga dengan benda-benda yang najis, itu pun eksplisit dan tidak ada perubahan ya dari dulu. Nah justru yang berubah dan dinamis ini adalah perbuatan manusia itu sendiri. Orang jual beli mungkin
jual beli ya ketemu di pasar atau ketemu di toko, ada barang yang diperjualbelikan secara dohir, secara lahirnya ada spesifikasinya, speknya gitu kan, bisa tawar menawar, terus kemudian bisa melakukan transaksi atau tidak. Nah, di sana kan diatur hukum berkaitan dengan jual beli ya, buyuk atau al-bai berkaitan dengan akad-akadnya. Nah, masalahnya adalah kan kalau jual belinya itu tidak berhadapan langsung, barangnya juga tidak, dohirnya tidak tampak, bahkan berjauhan mungkin ribuan kilo ya secara online. Nah, transformasi itu kan sangat sangat jelas dan kentara bisa kita lihat dalam peran manusia. Nah, ini justru yang diatur sebagai bentuk ketundukan seorang muslim untuk mengetahui bagaimana hukum perbuatan itu tadi. Nah, kalau yang eksplisit untuk benda itu harusnya memang hukum dasarnya adalah benda itu adalah mubah. Kalau ada evolusi atau perubahan berkenaan dengan benda-benda yang sifatnya fisik, mungkin yang kita makan gitu, itu mungkin hal-hal yang sifatnya bisa kita identifikasi. Nah, untuk mengetahui benda ini tercampur dengan zat-zat yang mengandung gelatin atau mengandung unsur babi, nah itu bisa kita ketahui dengan teknologi atau dengan pengetahuan sehingga kita bisa mengetahui detailnya. Nah, tetapi unsur perbuatan manusia kan sangat dinamis, bahkan dengan berkembangnya teknologi ini banyak mempengaruhi cara bermuamalah seorang manusia itu sendiri. Nah, itu. Nah, kembali lagi bahwa setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan muslim itu terikat dengan hukum syara. Sehingga kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya adalah lalu bagaimana kita mengetahui bagaimana kita mengetahui jenis-jenis muamalah dan hukum dasarnya agar kita bisa melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Nah, ini yang penting. Nah, kalau pemahaman dasar itu berbeda, mungkin kemarin kita sampaikan juga bahwa memang ada yang menyampaikan atau menggunakan dalil bahwa hukum asal muamalah itu adalah boleh, kecuali hal yang diharamkan. Nah, kayak ini sebagian juga digunakan oleh ulama kontemporer ya, cendekiawan muslim kontemporer. Sehingga misalnya mereka memahami bahwa transaksi di bursa saham itu ya boleh saja karena secara eksplisit tidak ada larangan itu. Nah, secara implisit mungkin kita bisa menganalogkan atau bisa melihat lebih jauh transaksi di bursa itu apa sih. Nah, akhirnya yang diteliti adalah transaksi berkenaan dengan zatnya. Misalnya kalau perusahaan itu menjual barang-barang yang zatnya haram, yang diharamkan, atau menjual jasa-jasa yang diharamkan gitu ya, jual perusahaan di bidang perjudian gitu ya, bidang-bidang layanan yang diharamkan. Nah, itu kan ada juga yang di pasar modal itu memberikan model seperti itu ya. Nah, tetapi dalam Islam terus kemudian para cendekiawan muslim yang mengadopsi pendapat yang tadi hanya membatasi keharaman transaksi di bursa saham itu pada transaksi yang memperjualbelikan, mengharamkan transaksi di bursa saham pada perusahaan yang bisnis utamanya itu memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan. Ya udah itu. Selain itu terus kemudian udah mereka menghalalkan dan pada akhirnya berkembanglah pasar keuangan syariah di pasar modal. Nah, itu ada juga yang memahami seperti itu dan mengadopsinya. Tetapi bagi saya yang sangat sangat tepat yang perlu dalil yang menunjukkan hal yang rojih itu adalah bahwa hukum dasar dalam bermuamalah atau perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum syara. Sehingga setiap perbuatan itu harus kita ketahui
hukum dasarnya atau syariat berkenaan dengan halal atau haramnya. Nah, kita masuk pada bab berkenaan dengan bagaimana mengidentifikasi transaksi bisnis itu sesuai syariah atau. Nah, nanti kita akan melihat beberapa jenis aturan syarat berkenaan dengan boleh atau tidaknya mekanisme atau transaksi yang dibolehkan oleh syarat. Nah, itu ada beberapa hal yang saya kira penting untuk diidentifikasi. Pertama, peran transaksi dan akad. Tidak, belum tentu ya, setiap transaksi itu nanti ada akadnya. Begitu juga sebaliknya, belum juga setiap akad itu adalah suatu bentuk transaksi. Kemudian apa saja jenis akad yang ada, bagaimana hukum multi akad, dan apa yang membedakan dengan hibah dan wa'ad. Kalau suara saya hilang atau putus-putus, nanti boleh ya disampaikan aja. Jelas sekali Pak kali kok suaranya. ada. Oh ya, oke. Nah, pertama, dalam akuntansi secara umum, identifikasi transaksi merupakan tahap awal dan penting untuk masuk dalam siklus akuntansi. Nah, catatan dan penulisan akuntansi ini diawali dengan adanya transaksi. Nah, bahasa laporan keuangan atau akuntansi secara spesifik itu yang ditulis atau di jurnal dilakukan pembukuan pada suatu peristiwa kondisi adalah setiap bentuk transaksi yang diidentifikasi sebagai suatu bentuk transaksi yang berimbas pada posisi keuangan. Nah, kalau tidak ada transaksi, maka ibaratnya ya tidak ada pencatatan itu, tidak ada perjurnalan itu. Jurnal itu diawali dengan mengidentifikasi peristiwa ini, kondisi atau suatu fenomena tertentu, ini adalah transaksi atau enggak bagi perusahaan. Nah, apa itu transaksi? Dalam akuntansi secara umum yang disebut dengan transaksi, ini adalah suatu kondisi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi keuangan pada suatu entitas. Nah, aspek pentingnya adalah ada fenomena, kondisi, atau peristiwa. Terus kemudian peristiwa atau kondisi itu mengakibatkan adanya perubahan posisi keuangan. Pada siapa? Pada entitas, perusahaan, atau perorangan, atau suatu negara bahkan. Nah, setiap ada peristiwa atau kondisi itu, maka ini bisa diidentifikasi sebagai bentuk transaksi. Nah, misalnya yang sering mungkin yang juga pernah disampaikan dalam kelas aku, misalnya adalah bagaimana depresiasi ini, padahal ini tidak hubungannya dengan eksternal, ini kok bisa diakui dicatat sebagai satu beban yang nantinya akan dibebankan ya, atau yang dicatat sebagai bentuk pembebanan terhadap perusahaan, padahal tidak ada transaksi dengan pihak eksternal. Nah, karena yang namanya depresiasi ataupun pembebanan di sana merupakan kondisi tertentu bagi perusahaan setelah melewati satu periode, misalnya 1 bulan atau 1 tahun gitu ya, satu periode pembukuan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Nah, asumsinya adalah penggunaan aset itu setelah digunakan sekian periode, satu periode, masa manfaat dan daya manfaat yang diberikan kepada perusahaan atau entitas ini jadi berkurang. Nah, asumsi adanya penurunan nilai atau pengurangan manfaat karena telah digunakan atau karena berlalunya waktu, itulah yang akhirnya mempengaruhi posisi keuangan. Nah, aset yang sebelumnya dibeli, misalnya beli mobil harganya 100 juta di awal tahun, nah diperkirakan masa manfaatnya 5 tahun, nah perkiraannya 100 juta, maka dibagi periode manfaat umur ekonomisnya 5 tahun, maka 1 tahun atau satu periode nilai manfaatnya ini akan susut atau berkurang sebanyak sekitar 20 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa menyusut ya? Karena
digunakan karena berlalunya waktu atau karena memang masa serta nilai manfaatnya berkurang. Nah, berkurangnya nilai manfaat ekonomis dari aset ini menyebabkan posisi keuangan yang ada di laporan neraca, terutama aset ini kan akan berubah. Nah, peristiwa itu setiap apapun peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan, perubahannya baik bertambah, turun, dan sebagainya ya. Ini merupakan satu bentuk transaksi yang harus dicatat. Nah, setiap catatan itulah yang nanti akan menunjukkan adanya perubahan. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada identifikasi perubahan, ada kenaikan atau ada penurunan, maka jenis transaksi atau jenis peristiwa itu ya tidak masuk dalam kategori transaksi yang pada akhirnya ya tidak boleh dicatat. Nah, ya saking kreatifnya orang bisnis ya, apapun yang ada potensi untuk menurunkan atau merubah posisi keuangan, ya kita bisa akui lah itu. Ada transaksi-transaksi yang sifatnya atau peristiwa kondisi-kondisi yang sifatnya kontingensi. Kontingensi ini kan ada ketidakpastian yang muncul karena faktor eksternal ya, terutama karena aspek legal ya, formal. Misalnya ada tuntutan dari customer berkenaan dengan jaminan atau misalnya tuntutan atas ini ya, kualitas serta misalnya komplain karena adanya kerugian yang mungkin dirasakan oleh satu konsumen, kemudian dia melayangkan gugatan gitu, tuntutan hukum, dan kemudian dari tuntutan hukum yang berjalan kemungkinan ada potensi menang atau kalah. Nah, ini potensi ini juga dulunya juga bisa diakui sebagai satu bentuk kontingensi yang bisa merubah posisi keuangan. Nah, hal-hal seperti ini juga saking kreatifnya ya, saking telitinya ya seorang pebisnis gitu. Nah, prinsipnya kalau bahasa dalam akuntansi atau bahasa dalam bisnis ya, yang penting ada UUD-nya lah ya. Ujung-ujungnya duit ya. Setiap bahasa, setiap transaksi, setiap peristiwa harus dinilai dengan uang. Makanya seorang pebisnis itu harus mata duitan tuh ya nggak tentu istilah buruk ya. Yang istilah buruk ya mata keranjang ya. Padahal matanya banyak ya keranjang. Kalau mata duitan, kalau bisnis malah lebih selamat ya. Bisnisnya bisa untung, bisa seperti mata elang. Jadi mata-mata ini. Nah, bagaimana dengan Islam? Dalam Islam, transaksi sebagai suatu perbuatan manusia, muamalah, ini harus diidentifikasi sebagaimana cara mengaturnya. Hal penting dalam Islam adalah terpenuhinya hukum syara, bukan aspek material, yakni perubahan posisi keuangan. Nah, tadi ya kembali ke identifikasi transaksi. Dalam bisnis konvensional, yang diidentifikasi sebagai satu bentuk transaksi yang nantinya akan mempengaruhi posisi keuangan, ini merupakan dasar untuk melakukan pencatatan dicatat atau tidaknya. Nah, yang dicatat, boleh dicatat atau tidak itu bukan domain hukum positif juga. Gitu. Yang penting perusahaan ini mengakui nggak. Nah, misalnya dulu ada konflik ya, atau misalnya perseteruan ya sebelumnya Apple dengan Samsung, karena satu hal ya yang menyebabkan Apple mengklaim bahwa Samsung telah mengambil semacam hak desain mereka ya, di paten atau hak kekayaan intelektual, copyright yang semisal itu kan ada nggak boleh meniru bentuk atau desain mekanis tertentu, karena kalau sudah dipatenkan ini
jadi dilindungi oleh hukum ya. Dulu kan ramai seperti itu karena waktu itu Samsung sedang naik ya, pamornya di awal-awal. Nah itu juga hal-hal seperti itu juga menjadi bagi setiap perusahaan atau entitas ini nanti juga akan mempengaruhi posisi keuangan. Nah, nggak tahu kalau menang ya gugatan itu mereka bisa mendapatkan hak atau mendapatkan manfaat serta nilai ekonomis dari gugatan atau tuntutan itu, begitu juga sebaliknya. Nah, dalam Islam ukuran penilaian dalam suatu transaksi ini bukan berorientasi pada apakah terpengaruh atau tidak posisi keuangan ya, tetapi sebagai sebuah perbuatan manusia sebagai satu objek yang dihukumi oleh syara, maka yang menjadi ukuran atau patokan adalah apakah perbuatan itu dibolehkan halal menurut syariat atau diharamkan sebaliknya. Kalau dia boleh maka bisa dilakukan atau bisa dijalankan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kalau dilarang ya maka tidak boleh dilakukan. Nah, ini pentingnya untuk memahami yang namanya syariat dalam Islam itu adalah aturan memang. Aturan ataupun kekangan kemarin ya, atau ya tidak harus membatasi, tetapi yang membedakan antara yang boleh dan tidak. Nah, berbeda dengan hal yang sifatnya spiritual atau sifatnya hanya religiositas. Nah, mungkin sebagian pendidikan muslim juga memahami yang disebut dengan bisnis syariah, yang penting yang dijual bukan barang yang halal atau barang yang haram, yang dijual adalah barang yang dibolehkan halal, dan ada spirit nilai religiositasnya, dengan baca basmalah dulu, dengan hamdalah gitu ya. Kalau mau cari untung ya jangan besar-besar, sebaiknya nanti bisa donasi untuk ditujukan secara sosial. Misalnya. Apakah cukup dengan itu? Nah, dalam Islam enggak. Sebagaimana hukum syariat yang lain ya, dalam Islam berkaitan dengan syariat, syariat beribadat itu ada tata caranya. Dalam tata cara ini harus dilakukan. Begitu juga dalam muamalah. Nah, inti dari misalnya sholat ya, inti dari sholat adalah as-sholatu lidzikri misalnya. Disebutkan bahwa sholatlah engkau untuk mengingatku. Nah, tidak cukup hanya sekedar ingat, oh saya ingat ini jam sholat, ya udah saya ingat untuk zikir saja. Sudahkah gugur kewajibannya? Ya belum. Harus ditegakkan, ditunaikan sholat itu sebagaimana tuntutan fisiknya, tuntutan afal perbuatannya. Yang penting yang disebut sholat itu ya akhirnya perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu, dengan serangkaian hal-hal yang harus dilakukan. Nah, tidak bisa mengambil spirit yang penting saya ingat saja, tidak boleh. Begitu juga dengan aspek muamalah nantinya. Muamalah ini yang penting yang saya jual bukan barang yang haram, dan nilai spiritualitas itu, nanti kalau jual barang ya jangan dijual dengan harga yang terlalu mahal lah, nanti terlalu eksploitatif, kapitalis katanya. Nah, nggak cukup dengan itu, tapi harus tahu ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Barang yang halal saja bisa menjadi haram kalau transaksi atau mengidentifikasi proses bisnisnya itu tidak tepat. Nah, ini apalagi yang haram gitu. Kalau barang yang haram, yang dijual beli haram ya jelas pasti haramnya. Yang halal saja, kalau cara untuk memperolehnya tidak tepat atau tidak benar, ini nanti akan berdampak pada keharaman atas kepemilikan itu. Ya, contoh saja, ya berkenaan dengan tasarruf ya, perbuatan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, memindahkan satu kepemilikan atau harta. Kalau misalnya, harus jelas ya, misalnya, saya mau, jam kamu kok bagus sih, mereknya, merek yang
apa namanya, merek yang mahal. Nah, berapa sih harganya ya? Ini nggak merek asli sih, KW gitu. Saya kemarin beli di marketplace. Nah, bentuknya bagus tapi yang mirip asli, paling nggak bisa bisa ngetren dan bisa buat eh, nampangnya bagus dan orang kan nggak nggak terlalu paham. Harusnya harganya berapa ya? Wah, ini kalau aslinya 100 juta. Nah, tapi kalau KW-nya ya cukup 1 juta saja. Nah, kok bagus ya, aku mau dong gitu. Nah, di sana misalnya apa terjadi satu kemudian ngasih karena pengen terus aku mau dong gitu loh. Nih eh apa namanya ini bawa saja, nah, bawa saja barang saya. Nah, harus jelas bawa saja ini diberikan atau dijual gitu. Jangan sampai oh ini bawa saja suatu ketika terus kemudian oh besoknya anu dong aku lagi butuh uang ya. Yang kemarin harusnya aku beli barang 1 juta ya cukup 500 lah. Sini aku apa tekor 500.000 enggak apa-apa kamu yang penting sekarang aku lagi butuh terbukuh untuk beli sesuatu. Nah, nggak boleh kalau sejak awal tidak jelas tasaruf dari perpindahan harta ini. Harus diperjelas. Ini diberi, dikasih, atau dijual gitu. Kalau memang dijual, berapa harganya dan cara pembayarannya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa dengan harta yang halal saja, dia beli dari marketplace harga 1 juta, berarti sah dengan cara yang sah. Hanya saja perpindahan dari kepemilikan itu dari satu orang ke orang yang lain, ke temannya tadi, harus jelas. Nah, soalnya kadang kan kita ya udah ini bawa aja gitu. Bawa aja ini yang nerima juga nggak konfirmasi, yang berikan ini juga nggak jelas akadnya. Nah, suatu saat terus kemudian dia minta yang itu kompensasinya. Ini yang halal saja bisa jadi haram gitu. Nah, transaksi atas perpindahan barang itu. Nah, itu unsur penting yang kita harus pahami dari aspek transaksi. Nah, transaksi bisnis dalam Islam dibagi jadi dua, yaitu dengan akad dan tanpa akad. Nah, dalam transaksi itu pencatatan atau hal penting yang adalah bukan bukan karena ada pengaruh posisi keuangan atau aspek materialisme yang disoroti, tetapi ada nggak dalam transaksi itu, dalam aspek muamalah itu, ketentuan berkenaan dengan mana kategorinya, apakah dengan akad atau tanpa akad. Nah, yang termasuk dalam transaksi dengan akad ini adalah jual beli, buyuk atau baik, salam, istisnya, ijaroh, syirkah, samsaroh, dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori pembahasan berkenaan dengan akad. Atau transaksi akad. Nah, ini tasaruf biasanya disebut. Termasuk hawalah, doman, kafalah, wasiat, waris, dan juga salah satunya hibah. Nah, contoh yang tadi, ngasih barang, itu dari temannya tadi, dia nerima, kalau dia adalah memang sejak awal ingin memberikan hibah, nah, maka ya tidak perlu dalam rukunnya nanti tidak perlu ada misalnya. Kenapa? Ya udah diberi itu orang yang nerima mau atau tidak, peristiwa ataupun muamalah itu sudah dianggap sah karena yang penting ada statement dari yang ngasih itu nih saya beri. Nah kalau beri kan eksplisit orang jelas ya tak kasih itu berarti nggak bayar ya, tak kasih ya karena aku kasihkan kamu sudah hari ini nggak pernah perlente gitu ya. Ya udah ini tak kasih untuk aksesoris biar tambah kece ya. Nanti habis ini diupload dan juga mention di Instagramku ya misalnya. Yang kayak gitu kan sudah jelas eksplisit ya. Tapi ini khusus Jawa ya. Nggak tahu kalau di tempat lain. Ini
orang Jogja bilangnya, nyoh gawanen, nih bawa saja gitu. Bawa saja itu saya titip, saya kasihkan, atau saya jual, itu yang nggak jelas. Nah, itu harus di clearkan, harus dijelaskan. Yang nerima juga harus paham ini. Nah, ini dikasih gitu, bener. Ditanya, harus harus apa namanya, eksplisitkan. Kalau mau nggak bayar ya cara komunikasinya terima kasih ya udah diberi gitu. Kalau temennya bilang tadi, ini tak kasih, bukan tak kasih, iya ini bawa saja gitu. Nah kalau yang dia tahu syariat ya temennya dikasih ini, oh ini oh ya dikasih ke saya ya, makasih ya gitu. Berarti dia kalau jawab iya, berarti sudah jelas bahwa dikonfirmasi bahwa ini barang pemberian, bukan barang untuk dijual. Gitu. Tapi kalau dia nggak jelas, sudah ditanya, oh ini barang anu ya, kamu kasih ke aku ya, waduh terima kasih ya. Kamu banget nanti tak sebutin sehari 100 kali lah di Instagramku gitu bisa. Nah itu apa namanya kalau nggak jelas seperti itu dan dia dikonfirmasi nggak menunjukkan apa respect atau indikasi bahwa ini adalah dikasih, ya udah eh, sebaiknya dihindari karena pasti nanti akan membawa dampak hukumnya ya. Kalau ini bawa saja udah kayak gitu, suatu hari diminta, suatu hari dituntut atau minta kompensasi dan seterusnya ya ini jadi kacau. Nah itu aspek itu yang lebih ditekankan. Nah, memang secara bisnis ya nanti jual beli itu seperti apa ketentuan dalam menetapkan harga atau tarif atau target keuntungan berapa. Nah itu nanti kita bahas. Tapi masuk kemana dulu ini tasaruf atau aspek perpindahan barang atau kepemilikan tadi. Nah, seperti itu. Nah ini beberapa hal yang harus juga kita pahami dari masing-masing. Nah, secara bahasa, akad adalah akdul hablaini ayo robatul wahidi bil akhor. Akoda al hablaini ini artinya mengikat yang satu dengan yang lain. Ada ikatan tadi. Atau irtibatu ijabu bikobulin ala wajhi masru'in yadru atharuhu fi mahallihi. Adanya ikatan ijab dengan kabul yang sesuai dengan hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Nah, kalau secara bahasa yang pertama tadi mengikat ya, adanya akad, ada akad jual beli, ada akad nikah gitu. Yang mudah nanti biasanya penjelasan atau ilustrasi akad-akad yang jelas itu biasanya di akad nikah ya. Atau akad-akad yang lain jual beli kadang tidak sore ya, tidak jelas ya. Dan sama jenis-jenis akad itu tadi asal masuk dalam kategori akad. Nah, secara syar'i atau secara apa namanya Islam definisi yang sahih ya. Ini yang di paragraf yang kedua ini. Irtibatun ijabun bikobulin ala wajhi masru'in yadhuru atharuhu fi mahalihi. Nah, ada ijab, adanya ikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek. Nah, nanti seperti tadi ya, berarti ada ijab memberikan satu statement, ini saya jual. Terus kemudian yang membeli ada kabulnya, baik, nah, saya terima harga jualnya dengan harga sekian. Nah, terus kemudian pada objek apa dan nanti membawa akibat hukum seperti apa. Ini kalau ada error atau ininya dikasih kode. Nah, transaksi ini keterikatan antara dua pihak dengan maksud tertentu yang biasanya bisnis tadi.
Kalau di akad adalah transaksi yang memerlukan adanya ijab kabul. Ijab ini adalah ucapan transaksi yang dikeluarkan pihak pertama yang berakad sebagai wujud dari hendaknya yang dalam melangsungkan transaksi seperti jual. Sedangkan kabul ini adalah yang keluar dari pihak kedua setelahnya ijab, merupakan persetujuan terhadap ijab ini. Ya, kalau nikah lah ada ijab, berarti saya nikahkan anak saya gitu ya, misalnya, atau saya jual barang ini, berarti ada statement menjual dan ada statement yang merupakan konsekuensi dari statement pertama. Nah, ini ada keduanya ya, ada ijab kabulnya. Nah, dari deskripsi tadi, maka rukun akad ini ada tiga. Dua pihak yang berakad, al-akidani, objek akadnya, dan redaksi akad, yakni sigotul akad. Ada redaksinya, ada pihak, dan ada objek yang diakadkan. Nah, ada rukun dan ada syarat. Kalau rukunnya ini, dua pihak yang berakad, al-akidani, objek akad, dan redaksi akad. Nah, bedanya rukun dan akad itu, rukun dalam Islam itu ada pada saat pelaksanaan. Ya, rukun sholat berarti harus memenuhi tuntutan-tuntutan itu pada saat sholat. Begitu juga dengan rukun akad atau jual beli, berarti harus ada hal-hal yang disebutkan dalam rukun itu yang harus ada pada saat pelaksanaan akad. Berarti ada dua pihak, tidak boleh hanya satu pihak, ada objek akadnya, objeknya juga jelas, tidak majhul, tidak kabur, dan ada redaksi, hal yang sifatnya eksplisit. Kalau syarat ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi belum muncul akad itu. Orang yang boleh berakad itu siapa? Nah, itu ada syaratnya. Ada syarat syar'i dan ada syarat li. Syarat syar'i ini ketentuan yang ditentukan atau syarat ini sudah disebutkan dalam syariat ya, dalam Islam. Tidak ada tawar-menawar ya. Sedangkan syarat ja'li ini syarat yang sifatnya administratif. Saya jual barang ini don speknya misalnya. Beli spek untuk rumah dengan kategori spek ini. Nah, boleh dia mau menyebutkan hal-hal yang sesuai keinginan dia, ini syarat ja'li. Tapi menjual barang misalnya rumah ya, rumah itu harus merupakan rumah sendiri atau misalnya ya jual di online itu baju ya, bajunya adalah baju sendiri, baju miliknya, bukan baju orang lain yang dia jual atau dia beli saja. Nah, syarat inikot ini yang harus ada sebelum terwujudnya rukun itu ada 7. Kelayakan dua pihak yang berat, kemudian kapasitas objek akad bagi hukum akad. Yang ketiga, bukan termasuk jenis-jenis akad yang dilarang oleh nas syariat. Yang keempat, akad harus memenuhi syarat-syarat spesifiknya. Yang kelima, akad itu berfaedah, ada manfaatnya. Kemudian yang keenam, ijab tetap sampai terjadi kabul. Yang ketujuh, ada kesatuan majelis akad. Nah, sebelum orang berakad dengan rukun-rukun tadi, nah syarat-syarat yang sifatnya inikot atau wajib ada, itu 7 ini harus dipenuhi. Dua pihak berarti ada pihak ini kelayakan dan boleh untuk melakukan akad. Kalau akad dengan orang gila, atau dengan orang yang sedang tidak ada, atau bukan dengan pemiliknya misalnya, nah maka dia tidak memiliki kelayakan itu. Kapasitas objek akad ini juga penting ya, karena tanpa diketahui kapasitas objek ini, maka ya tidak dibolehkan untuk diakadkan. Artinya dua pihak itu sudah berakal dan memang minimal ada yang menyebutkan mumayyiz ya, atau minimal kalau anak ya sudah 7 tahun gitu biasanya. Dan kapasitas objek akad ini berarti barang yang atau objek yang dijadikan akad ini merupakan objek-objek yang memang sudah jelas ya.
ingin ditransaksikan tadi. Ada jenis-jenis akad yang dilarang, misalnya apa ya, transaksi yang jenis misalnya untuk menipu gitu kan. Oh, saya menawarkan jasa keahlian dan kecerdasan otak saya dalam mengerjakan SBMPTN dengan cepat dan tepat. Nah, barang siapa mau menyewa jasa saya tarif sekian dengan jaminan masuk fakultas kedokteran. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini dalam kasus ini ya jenis akad yang nggak boleh ya, karena secara apa namanya, aturan main atau persyaratan dalam ujian seperti itu, nah, tidak boleh menggunakan joki ya. Kecuali kalau memang hal-hal yang dibolehkan ya dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi apa ada ya. Nah, harus ada memiliki syarat-syarat spesifik, punya faedah, tidak tidak untuk apa namanya malah justru madorot baginya. Dia menjual barang atau ibaratnya memberikan barang dengan akad tadi ya, apa, akad yang sifatnya tasarruf tadi, tapi kemudian keluarganya jadi nggak makan atau malah apa dirinya sendiri besok nggak jelas makan atau tidaknya, sedekah yang harusnya sunnah kemudian mengalahkan kewajiban untuk menafkahi keluarga yang harusnya wajib, itu tidak boleh. Nah, berdasarkan rukun dan syarat akad terdapat dua status akad ya, akad batil dan akad rusak. Nah, bedanya ini, nah, bedanya yang dua hal ini, kalau akad batil ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat, sehingga nanti mengakibatkan akad tersebut tidak sah statusnya. Sedangkan akad yang rusak ini apa saja yang pada asalnya tidak memenuhi ketentuan syari, tetapi sifatnya tidak terikat di pokok atau substansi akad. Misalnya seperti ini yang apa, misalnya saya pesan kursi itu ya apa, kursi untuk ruang makan ya, kursi atau satu set apa, tempat, nah, kursi dan juga meja makan. Kursinya saya pesan 4, mejanya bulat gitu ya. Terus kemudian apa, dengan spek seperti ini. Nah, masing-masing kursi ya saya minta kakinya 4 lah ya. Nah, akad yang rusak itu kalau kemudian sudah disebutkan seperti itu, tapi kemudian yang dibuatkan kursinya cuma 3, mejanya segitiga gitu kan, dan ininya kakinya 3, jadi setiap kursi kakinya 3, lagi seneng pada cap kaki 3 lagi gitu. Nah itu, maka akad itu merupakan akad yang rusak, fasad, tetapi bisa diperbaiki gitu. Loh, saya kemarin pesan ini, aku nggak mau lah kalau ini. Ya udah, nanti bisa diperbaiki gitu. Artinya boleh untuk melanjutkan selanjutnya. Oh, ternyata ini bukan pesanan Anda, Pak. Ini pesanan apa, akad di kaki 3 itu. Nah, ini bisa diperbaiki dengan cara ya sesuai dengan spek tadi. Oh, maaf, ini tak perbaiki dulu. Tapi kalau akad yang batil, maka harus diulang akadnya. Harus diulang akadnya. Ya seperti berkenaan dengan apa namanya, kepemilikan ya terutama. Nah, kalau saya mau apa, pesan dengan spek seperti ini, apa namanya, atau barang ya, saya jual beli barang ini. Nah, tapi si penjual sendiri tidak apa namanya, tidak memiliki barang itu, maka sebetulnya dia tidak menjual barang miliknya. Maka sebetulnya statusnya ya batil ya. Batil artinya dia menjual barang yang bukan miliknya, dan status dari apa namanya, akad itu nanti seterusnya akan membawa dampak
haramnya harta yang dia peroleh. Kalau mudahnya itu contohnya pada jenis akad nikah ya. Akad nikah itu misalnya statusnya harus ada rukun dan apa namanya rukun akad nikah ya. Akad nikah ada ijab dan kabulnya. Nah, rukun itu ada sigot ijab kabul. Pada saat pelaksanaan ijab itu tidak ada kabul gitu ya, misalnya, maka harus diulang apa namanya akadnya itu. Kalau enggak akan seterusnya berdampak pada hukum yang fatal. Harus ada ijab dan ada kabul. Saya nikahkan anak saya dengan. Nah, terus kemudian harusnya dijawab saya terima nikah itu. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ya ada beredar ini ya video durasi pendek ya gitu. Jawabnya bukan kabul, tapi kemudian pasangannya bilang alhamdulillah yes gitu. Terus kemudian saking semangatnya lupa menjawab bahwa kabulnya harus saya terima gitu. Jadi saking semangatnya tidak menjawab saya terima, saya terus kemudian jawabannya alhamdulillah pada akhirnya gitu kan. Dambaanku, dan kemudian langsung semangat lari ke sana kemari. Nah itu kabulnya belum diucapkan dengan jelas. Nah, hal yang seperti ini konsekuensinya fatal ya. Perkawinan itu dianggap tidak jadi kalau tidak diperbaiki akadnya. Dua pasangan ini ibarat memang tidak halal untuk kawin ya, nikah gitu tadi. Nah, keluarga yang dibentuk atau yang dibangunnya seterusnya merupakan keluarga yang tidak sah. Ya ibaratnya ya berarti apa yang dilakukan keduanya ya seperti orang berzina seterusnya. Nah ini kan fatal akibatnya. Ya begitu juga dengan jual beli. Kalau jual beli ada sigot dan kabulnya itu juga seperti itu. Dan objek yang ditransaksikan itu juga jelas. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, biasanya ini berdampak pada konsekuensi akad batil. Nah, termasuk misalnya apa namanya yang cukup kritis itu ya, bisa bidang asuransi. Bisnis asuransi itu kan yang diakadkan itu atau kepastian atau jaminan atau apa. Nah, sebagian ada yang mengatakan karena ketidakjelasan objek yang menjadi transaksi dalam akad ini, maka jenis transaksi untuk asuransi, nah itu termasuk yang batil. Konsekuensinya ya apa yang kita bayarkan, transaksikan, setelah itu membawa dampak pada haramnya harta yang diberi. Nah seperti itu. Nah ini makanya harus paham secara fundamental ya saksi dan akad itu. Ya, ada apa jenis akad syariah? Ada akad kerjasama bisnis, syirkah, ada jual beli, baik ataupun murabahah, akad san ini ada salam, ada istisnya, akad perantara, dasar, maklar, broker ya, akad utang, kord, akad agunan, rahan, dan akad jasa, ijarah. Nah, masing-masing nanti akan diskusikan. Pertama, syirkah ini adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih dengan yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah ya tadi ada ijab kabul atau sebutan syirkah tadi, dua pihak yang berakad bidani dan objek ataupun mahalul akad atau ma'qud alaih. Nah, syarat sahnya ada tasarruf dan objek akad yang diwakilkan. Nah, jenis-jenis ini syirkah ini dalam bahasa bisnis partnership. Bisa juga nanti kalau dibahas di keuangan masuk dalam kategori permodalan. Nah, modal itu harus dengan syirkah. Tidak boleh modal itu dengan utang dan mengembalikan tambahan bunga. Kalau mau untung, investasinya harus dengan dalam syariat, dalam Islam, itu dengan bersyirkah.
Nah, jadi ini masuk kategori yang awal tadi ya, kerjasama bisnis. Kalau punya dana dan ada pihak yang lain yang memiliki tenaga, ya boleh saya menggunakan atau kita bekerja sama nasib untuk mengelola bisnis apa. Nah, keuntungan yang diperoleh nanti bisa dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, dari sana kalau untuk bagi hasilnya itu dengan kesepakatan itu. Nggak boleh permodalannya itu dan utang. Utang, terus kemudian kalau investasi kan akhirnya orang yang memberi utang harapannya nanti dapat oleh imbalan ya dari hasil kerja. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga dengan memberi utang tapi nanti imbalannya bagi hasil, tetap tidak boleh. Ya, utang itu ya dalam Islam secara jelas akadnya adalah tolong menolong, tidak ada kompensasi apapun dari pemberian tolong menolong. Setiap yang memberi manfaat dalam transaksi utang disebut dengan riba. Kullu qardin jaruman fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang di dalamnya ada manfaat sedikit pun, nah itu adalah riba. Ini jenis-jenis syirkah partnership kalau mau berbisnis ada beberapa jenis. Kelihatannya sudah mau zaman ya. Nanti yang ini saya skip dulu untuk syirkahnya, nanti bisa dipelajari atau nanti ya saya sampaikan di memberi kontribusi kerja dan modal disebut syirkahinan. Ada yang dua pihak ini, satu pihak memberi kontribusi kerja sama, sedangkan yang lain memberi kontribusi modal hanya berbekal skill ini dan modal ini ina. Nah, bedanya kalau mudharabah dia ya memberi jasa modal dan juga berkontribusi terhadap pekerjaan. Dan ini masing-masing hanya memberi kontribusi kerja, misalnya buka kantor jasa akuntan atau kantor jasa penilai atau jasa kantor-kantor yang memberikan skill tertentu. Atau syirkah wujuh, ini dua orang atau lebih ada punya harta dan yang lain punya nama baik. Nah, nama baik ini entah itu karena tokoh, karena figur, bisa. Atau syirkah muwafaqah yang menggabungkan 4 syirkah sebelumnya. Untuk akbai juga sama, jual beli. Nah, ini pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi. Nah, syaratnya rukunnya sama, ada pihak yang menjual dan membeli, ada objek dan ada sifatnya. Dari objek akad secara jelas di akad dalam baik atau jual beli harus suci zatnya, bisa dimanfaatkan, pemilikan yang merupakan barang yang dimiliki sendiri, terus kemudian bisa diserahkan, harus jelas harga dan spesifikasinya, dan memenuhi ketentuan berkaitan dengan al-qabd. Asalam ini pesanan, kalau asalam ini pesanan dengan spesifikasi yang dijelaskan di janin, serahkan di belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Artinya saya mesen barang, tapi harganya sudah lunas di awal. Nah, mirip juga al-istisna. Kalau al-istisna pesan barang, tapi nanti bisa dicicil selama proses produksi. Kemudian untuk simsar atau perantara atau broker ini juga boleh. Nah, akadnya ini termasuk wakalah ya. Broker atau maklar itu juga boleh. Kemudian arahan atau agunan, ini akad atas harta yang dijadikan jaminan utang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia berhalangan menunaikannya. Nah, ada yang berutang terus kemudian ada yang
tidak mampu mengembalikan utang itu, terus kemudian ada yang memberikan agunan ya. Nah, rukunnya juga sama ya, ada sifat ijab qabul al-bidani dan ma'qud alaih. Kemudian wadi'ah ini titipan, nah, rukunnya juga sama, ada al-aqidah, kemudian al-muda, barang titipan, dan zingot. Nah, ini juga bisa masuk transaksi bisnis. Kemudian wakalah, ini perwakilan, mirip dengan broker tadi atau makelar, tapi kalau perwakilan memang, kalau broker biasanya ahli tertentu ya. Tapi kalau makelar ini penentuan perwakilan itu didasarkan pada hal yang sifatnya disepakati oleh bersama. Kalau broker kan biasanya dia menetapkan fee sejumlah sekian. Saya jual barangmu, nah nanti saya meminta barang itu kompensasi sekian persen. Kemudian ada juga ijaroh. Ijaroh ini amma fi syar'i fil ijaroh ya abdun alal manfaatin bi iwadin. Ini adalah akad atas manfaat dengan kompensasi. Nah, manfaat ini manfaat wa sholahiyatu syai' li isba'i hajatil insan. Adalah satu untuk memenuhi kebutuhan manusia. So, ini memberikan kompensasi atas tenaga ya, ujroh atau upah biasanya lebih mudahnya. Nah, bagi upah ini dalam upah akad berkait dengan upah atau honor ya, atau ibaratnya gaji ya, maka harus jelas bentuk dan jenis pekerjaan. Takutnya harus ada ajir, mustajir, akad, ujroh atau iwad dan manfaat. Ajir dan mustajir ya berarti ada yang bekerja akadnya menerima dengan ketentuan spesifikasi tadi, tak tolong dikerjakan dengan waktu sekian dan apa yang dikerjakan adalah ini gitu ya, dan seterusnya. Jadi, syaratnya balik berakal, bukan budak, tidak ada paksaan. Syarat sahnya ada ridho dan jasa yang halal serta objek yang maklum ya, jelas. Nah, selanjutnya yang penting adalah wa'ad. Ini biasanya nanti kita temui di juga jenis pasar keuangan. Nah, wa'ad ini janji ya, suatu pernyataan dari pihak atau seorang yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang, istiqbal. Pernyataan dari seseorang saja. Besok saya datang ke rumahmu ya. Ini wa'ad, janji. Nah, wa'ad ini hanya ijab tanpa kabul. Ya, dia setuju atau tidak temannya atau lawan bicaranya itu tadi tidak mempengaruhi apa yang. Nah, karena wa'ad ini salah satu bagian yang bukan termasuk akad. Kalau akad harus ada ijab kabul, tapi wa'ad cukup hanya disampaikan satu orang. Maka ketentuannya beda dengan akad tadi. Nah, kalau seseorang melanggar janjinya, itu tidak bisa dituntut. Hanya dia sebagai orang yang menyatakan janji itu, ya nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya dan janji-janji yang dibolehkan oleh talak termasuk jenis wa'ad ya. Nah, besok saya datang ke rumahmu jam 3 ya. Oh, ini sebagai bentuk janji, kalau ternyata temennya nggak datang jam 3, ya udah dia nggak bisa nuntut. Gimana sih kamu kalau datang kok harusnya jam 3 tapi jam 3 tapi datangnya lebih awal atau lebih terlambat. Nah, itu tidak bisa dituntut secara hukum ya dalam syariat. Tapi sebagai orang yang berjanji nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia jangan nanti. Nanti yang kasus-kasus yang di instrumen syariah di keuangan umum atau di syariah, beberapa juga menggunakan akad wa'ad ya.
janji untuk memberi kompensasi di masa depan, janji untuk memberikan garansi di masa depan. Nah, mengaruhi akad atau termasuk misalnya saya nanti janji datang di majelis, kita janji untuk transaksi misalnya jam 3 gitu ya, tempatnya di perempatan Pohon Beringin, transaksi di sana ya. Kalau kemudian yang berjanji tidak datang tepat waktu atau molor atau bahkan tidak hadir, nah ini tentu akadnya tidak bisa berlangsung. Nah, tetapi hanya menimbulkan dampak dosa bagi yang berjanji tadi. Nah, bagaimana dengan hukum multi akad? Nah, dalam istilah akad itu diatur untuk satu jenis transaksi yang spesifik. Tidak boleh hukumnya ini dicampur-campur atau digabung-gabung. Nah, oleh karenanya hukum multi akad ini pada prinsipnya haram untuk melaksanakan muamalah yang meliputi 2 akad atau lebih. Hadis yang mengharamkannya ini jelas dari hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sofaini fi sofqah wahidah. Bahwa Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang 2 kesepakatan atau akad dalam satu kesepakatan. Nah, sehingga kalau sudah ada hadis yang spesifik seperti ini, hukum al-aslu fi muamalah al-ibahah itu tidak bisa digunakan. Nah, ini yang seringkali termasuk MUI juga menggunakan dasar ini ya, dasar kebolehan. Boleh kok, termasuk di bank syariah saat ini lebih banyak menggunakan akad yang ibaratnya multi kontrak ya, atau multi akad. Harusnya hal yang sifatnya multi akad ini tidak dibolehkan karena sudah ada redaksi hadis yang melarang hal ini secara spesifik. Nah, Rasulullah SAW an sofkota ini bi sofkatin wahidatin. Nah, bagaimana dengan pembatalan akad? Yang terakhir ini. Nah, kalau sudah terjadi akad, pada prinsipnya tidak bisa akad itu dibatalkan. Nah, karena sudah berlaku konsekuensi hukum. Tidak boleh ada ikolah atau pembatalan. Nah, hanya saja karena akad ini merupakan perjanjian antara 2 pihak, kalau 2 pihak itu terus kemudian bersepakat untuk membatalkan, nah maka kembalikan sebagaimana kondisi sebelumnya. Nah, tapi harus dilihat dulu transaksi atau akadnya bagaimana. Kalau akad mustakmid, maka pelan membutuhkan waktu. Jika habis, maka nggak bisa. Misalnya, saya ngontrak sebulan, sudah habis sebulan, nah, terus kemudian yang memberi kontrak, nyatakan akadnya batal deh. Atau yang mau, mau yang sudah menempati, terus nyatakan batal. Ini nggak bisa, karena nggak bisa dikembali waktunya. Atau jenis akad al-fauri, yang akad pelaksanaannya ketika itu juga. Jika barangnya rusak sebelum serah terima, maka batal atau fasah. Nah, jika penjual meninggal sebelum serah terima, maka tidak fasah, kecuali jenis sirka. Jika barang telah habis, maka tidak bisa dibatalkan, sudah habis. Jika rusak sebagian, maka harus dikembalikan utuh di hatinya. Nah, ini materi ya memang cukup banyak ya, tapi minimal nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang ada diskusi silahkan. Ini penting karena basicnya nanti kita membedah instrumen-instrumen keuangan syariah juga dari pemahaman terkait dengan transaksi. Nah, apakah transaksi itu halal atau haram? Apakah instrumen yang dibuat itu boleh atau tidak? Nanti basic argumennya atau basic dalilnya dari pemahaman atas akad-akad itu. Begitu. Mohon maaf ini agak molor 10 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi berkenaan dengan akad ini.